lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Pagi ini ada sukacita, sekali lagi beri sorak buat Tuhan kita yang hadir. Haleluya. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh-sungguh amat baik dan luar biasa Tuhan perbuatan-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami undang Engkau hadir bagi kami Tuhan, bertata di atas pujian kami Tuhan. Dan itu biar menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita serukan. Kau ajaib Tuhan. Woo. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bertepuk tangan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari serukan Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak. Come on. Woo. Yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, mari bertepuk tangan. Oh, katakan ajaib. Ajaib Kau. Mari bertepuk tangan. Tuhan. Yes. Agung dan perkasa. Kau sumber
layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan agung, agung dan perkasa. Yes, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya, Raja mulia. Beri sorak bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Come on. Woo. Katakan. Through you I can do anything. I can do all things. But you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, because you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. I believe in you. Oh, I believe in you. I believe. Yes, I believe in you. I believe. Yes, I believe in you. I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Oh, nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Yeah, I believe in you. Yes, I believe in you. I believe. Yeah, I believe. I believe in you. I believe. Yes, I believe in you. Yes, Lord, I believe in you, Jesus. Yes, hallelujah. Woo. Mari kita
Your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita sembah Dia. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, begitu baik Tuhan. I will worship you, Jesus.
Dia begitu baik. Bahkan di setiap hembusan nafas kita bisa melihat kebaikannya. Dari kita bangun di pagi hari sampai kita letakkan kepala kita kembali di tempat tidur, kita tertidur, kita bisa melihat kebaikan Dia. Mari kita nyanyikan sama-sama goodness of God, betapa baiknya Dia dalam hidup kita. Mari kita ulangi lagi dari ref. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Benar Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau benar-benar baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau benar-benar baik dalam kehidupan kami selama ini Bapak. Dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami bertemu dengan orang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa Tuhan. Dan tidak bosan-bosannya Bapak Engkau mengajar kami biar kami selalu memberi yang terbaik juga buat orang-orang di luar sana Tuhan atas kebaikan-Mu Bapak. Kami bisa memberi yang terbaik juga buat orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan di luar sana Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami Bapak. Ajar kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami Bapak biar kami senantiasa berpegang teguh kepada firman-Mu, kepada pengajaran-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar juga kami Tuhan sebagai orang tua Tuhan untuk kami senantiasa mengajar kepada anak-anak kami Tuhan. Semua kebaikan Engkau Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami bisa tularkan itu kepada anak-anak kami dan mereka bisa menularkan itu kemana saja mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami sekeluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Selamat datang, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kita mengucapkan selamat datang. Kita ada di tempat ini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Selanjutnya kami akan mempersiapkan hati untuk memberi. Di tempat duduk Bapak Ibu ada amplop persembahan, boleh dimasukkan ke situ, nanti diantar ke depan. Di tempat duduk juga ada kertas permohonan doa. Kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan, tolong ditulis dan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti tim pastoral akan mendoakan pokok-pokok doa itu. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang mau memberi dengan QR, kami juga mempersiapkan QR dan mana QR-nya tolong, nomor rekening, dan ada juga nomor rekening yang di atas itu untuk perpuluhan dan persembahan, dan yang dibawa untuk gedung. Ayat persembahan saya ambil dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melimpahkannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati,
yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Baik, mari kita memberi. Selanjutnya mari kita mengangkat tangan, kita mendoakan persembahan ini. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kami bisa memberi Tuhan atau mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami hasilkan, yang kami kerjakan Tuhan semua berasal daripada Engkau. Berkati persembahan ini Tuhan, biar persembahan ini bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, biar orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan bisa diberkati dengan persembahan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi Tuhan berlipat-lipat kali ganda, biar mereka bisa menikmati juga kemurahan kebaikan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, pengumuman hari ini kita akan tayangkan video update tentang Victory Weekend. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Amin. Mari saudara kita mengajak untuk kita menjangkau orang dan memberkati dan mengenali mereka dengan firman Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan pastor kami, Pastor Hasan Gunawan. Silakan. Amin, terima kasih Pak Rocky. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi selamat kepada saudara yang dibaptis hari Minggu lalu, selamat ya. Kita semua adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, minggu lalu kita sudah mendapatkan pesan dari keluarga kita dari Every Nation Filipina, Pastor Jonathan Bokobo tentang misi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kedepannya ini setiap awal bulan kita adalah minggu misi. Kita akan berikan update misi Every Nation seluruh Indonesia, ya Every Nation seluruh Indonesia. Nah, untuk itu di minggu pertama ini kita mau lihat presentasi update misi yang sudah disiapkan dalam bentuk video. Silakan bisa diputar, kita lihat update misi berikut ini, silakan. Gereja Every Nation Indonesia ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Apa yang kita akan lakukan bersama-sama, yaitu menanam gereja dan menjangkau kampus. Nah, kita akan lihat cuplikan berikut. Kami melangkah dengan iman melakukan perintisan gereja di wilayah Kelapa Gading mulai dengan 2 life group. Dan kami terus berdoa, melakukan firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan. Tuhan terus menambahkan saat ini sehingga menjadi ada 8 life group. Dan puji Tuhan, pertengahan tahun 2022 kami mengadakan youth camp pertama kali bagi anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa. Hasilnya ada sekitar 13 anak-anak muda, mahasiswa yang memberi diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan saat ini sedang di Wan Tuhan. Mereka siap untuk memberi diri dibaptis.
Nah, sebagai buah dari pelayanan kampus yang selama ini kita lakukan, kita mau mendengar kesaksian dari Saudari Mega. Mari kita dengarkan kesaksian berikut ini. Jadi sebelum saya mengenal Tuhan, saya merasa saya tidak disayangi keluarga saya dan tidak menjadi bagian dari keluarga saya. Saya menyalahkan Tuhan. Kenapa saya terlahir dalam keluarga yang tidak pernah menerima saya dan menganggap saya ada. Hal itu membuat saya marah dan kesal sampai pada akhirnya pada tahun 2018 saya mulai depresi dan saya mulai mengonsumsi obat-obatan seperti obat tidur, obat penenang, dan saya juga mulai minum dan merokok. Saya mencari cara untuk menenangkan pikiran saya dan mencari cara untuk lebih damai lagi. Saya akhirnya mulai mengikuti ibadah lagi di Every Nation Kelapa Gading. Dan pertama kalinya saya ibadah, hati saya tergerak saat altar call respon tantangan menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Dan di sisi lain juga saya merasakan ada sesuatu kuasa roh jahat yang selama ini mengganggu saya keluar dari dalam jiwa saya. Setelah itu saya minta doa pelepasan kepada Pastor Rason dan Bu Sharon. Dan di situ saya baru merasakan bahwa yang saya rasakan itu kuasa Roh Kudus yang memanggil saya, memenuhi saya untuk lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya mulai banyak merasakan perubahan nyata di dalam diri saya, terutama dari saya yang susah tidur, depresi yang berkepanjangan, dan susah berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya. Dan saya juga udah menerima diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya bisa menerima apapun yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya juga bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya selama ini. Inisiatif misi Gereja Every Nation Indonesia 2530 adalah setiap provinsi ada gereja Every Nation. Karena itu, saya mengajak setiap kita untuk ambil bagian. Pray, give, and go. Tuhan memberkati. Ya, saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang misional. Amin. Jemaat yang terus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang terhilang. Ya, jika saudara tergerak juga, kita bisa ambil bagian dalam 3 hal. Pray, apalagi give, apalagi go. Ya, kita percaya bahwa kita akan terus mengutus tim misi dan kita terus dana persembahan yang saudara kumpulkan itu juga kita salurkan untuk pekerjaan-pekerjaan misi. Ya. Kita salurkan juga beberapa misionaris kita di China, beberapa misionaris kita di Timor Leste dan di Indonesia, dan juga untuk para pekerja kampus. Ya, dana-dana itu kita semua salurkan kepada ladang misi, saudara. Ya, itu semua karena partisipasi dari jemaat juga. Ya, dan juga kita percaya, saya percaya saudara juga Tuhan gerakan hati saudara untuk saudara juga go, amin, untuk pergi ke ladang misi. Siapa yang mau pergi ke ladang misi? Kita semua mau, amin? Ya, oke. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk di seri I Am Possible. I Am Possible. Selama bulan November ini, seri kita adalah I Am Possible. Ya. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin? Ya. Baik saudara, kita akan masuk ke dalam seri I Am Possible. Nah, di dalam seri ini kita akan meninjau kitab Yohanes. Injil Yohanes. Saudara siap buka Alkitab saudara? Mari saudara, saya ajak saudara buka di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat kita akan baca bersama-sama, ayat yang mulai dari ayat ke-25. Kita akan baca dari ayat 25 sampai dengan ayat 35. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan di tempat ini. Kita akan baca bersama-sama ayat ini secara bergantian saja ya. Yang pria, saya persilahkan baca ayat yang ganjil 25 dan seterusnya. Para kaum wanita, ibu-ibu, baca ayat yang genap ya. Saya tidak sediakan di slide sengaja supaya saudara buka Alkitab saudara ya. Supaya saudara buka Alkitab. Jangan harapkan ada di depan. Memang saya tidak siapkan gitu ya.
Ya, mari saudara biasakan buka Alkitab saudara. Kalau nggak ada Alkitab di belakang, Bu Kris punya Alkitab banyak. Silakan bisa yang mau bisa angkat tangan, bisa minta ke Ibu Kris atau Pak Manang. Yohanes 6 ayat yang 25, yang di rumah juga aman ya, bisa buka Alkitabnya. Ya, welcome kepada semua saudara yang melalui Zoom. Mari kita baca bersama-sama roti hidup. Ya. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini, kami arahkan telinga, mata, hati kami, pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Agar firman ini secara efektif mengubahkan kehidupan kami, firman yang menyegarkan jiwa kami, firman yang menjadi makanan bagi rohani kami, yang menguatkan dan memberikan pertumbuhan manusia rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi ini cerita waktu Yesus dan murid-murid itu tiba di Kapernaum. Ya, sebelumnya melakukan perjalanan menyusuri danau dari seberang sana, ya, di Galilea. Ya, dari seberang Galilea. Dan apa yang terjadi di seberang sana? Saudara ingat kisah sebelumnya? Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Ingat ini ya ceritanya. 5.000 itu laki-laki, saudara. Belum termasuk ibu-ibu, wanita single yang profesional, dan anak-anak. Nah, satu sumber teologi dari ESV memperkirakan pada saat itu kira-kira total semuanya itu ada 20.000 katanya. Tapi ini hanya pendapat saja ya, bukan fakta. Anggaplah benar 20.000, bayangkan Yesus memberi makan 20.000 orang. Ini kalau saudara ingat pertandingan di Kanjuruhan kemarin itu, di pertandingan bola. Nah, itulah kira-kira ada 20.000 orang di sana di pertandingan bola itu, dan ada 100 sekian yang meninggal. Ingat ya cerita itu? Ada pertandingan bola. Kira-kira satu stadion begitu, kalau GBK itu kapasitasnya berapa? 50.000, 80.000 ya. Mungkin seperempatnya ya 20.000. Itu segitu banyaknya Tuhan Yesus kasih makan dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, mereka yang terima makanan itu amazing. Ya, wow, ini mujizat luar biasa. Jadi orang ini, mereka anggap Yesus nih, orang ini bisa nih diandalkan, bisa memberi kita makan ini kalau kita kelaparan. Jadi mereka
sebagian dari 20.000 orang atau 5.000 orang ini, mereka ikuti Yesus kemana Yesus pergi. Kenapa? Karena mereka mau menjadikan Yesus menjadi rajanya mereka. Dengan harapan kita nggak akan kelaparan lagi. Karena ada sumber, ada orang yang bisa memberikan kita makan. Nah itu ceritanya, latar belakangnya. Nah maka masuklah ke cerita ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, Rabi, kok engkau udah di sini aja, kapan engkau nyampe? Gitu kira-kira ya. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini ayat 26 ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini maksudnya apa? Yesus tahu orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang ikut makan di seberang laut, di seberang danau sana. Karena kamu udah makan sampai kenyang, jadi kamu ikut aku. Jadi bukan karena tanda-tanda yang lain, tapi spesifik Yesus jelaskan bahwa mereka datang kepada Yesus karena mereka peristiwa roti tadi. Ya. Nah saudara, kita masuk secara spesifik kepada roti. Ya, saudara saya minta maaf saya pakai masker ya, karena baru sembuh dari pilek. Nah, ada yang batuk juga di sana. Ya, lagi musim flu ya, musim pilek. Saudara, bicara makanan. Di Israel, konteksnya ini, mereka pakai roti. Ya. Nah, kita perlu putar pikiran kita masuk ke dalam konteks orang Yahudi. Ya, kalau bagi kita roti, itu biasa aja, beli roti di bawah, makan buat snack. Kalau buat kita, ya. Buat kita roti itu semacam snack atau untuk breakfast saja. Atau sebagian orang juga breakfastnya bukan roti. Breakfastnya apa saudara? Mungkin nasi atau mie, ya kan? Nah kalau kita orang Indonesia, makanan utamanya apa saudara? Nasi, ya kan? Nasi, makan pagi, nasi, makan siang, nasi, makan malam, nasi, ya kan? Kalau enggak ketemu nasi, belum makan saudara. Ya, betapa pentingnya nasi. Nah, kalau konteksnya kita nasi. Ya, nasi itu bisa dibikin nasi goreng, bisa dibikin nasi capcay, bisa dibikin nasi campur, bisa dibikin nasi liwet, bisa dibikin apalagi saudara? Nasi kuning, ya, nasi kuning, ya, nasi uduk, ya, nasi soto, ya. Apalagi, ayo ibu yang tahu. Banyak macam. Jadi memang itulah kekayaan Indonesia ya. Indonesian food itu sangat kaya raya, tapi semua bersumbernya dasarnya adalah apa? Nasi. Ya. Sampai gado-gado juga isinya nasi, dibikin lontong, ya kan? Itu nasi juga. Ketoprak isinya nasi juga, dibikin lontong, ketupat ya. Nasi dan semuanya nasi ya. Yang terkenal nasi Padang saudara, sampai ada lagunya saudara, nasi Padang, nasi Padang, nasi Padang ya, nasi Padang ya, sampai ada lagunya saudara. Yang bikin lagu itu orang Norwegia, bukan orang Indonesia ya. Ada lagunya saudara, nanti saudara cari lagunya itu. Jadi kalau orang Indonesia nasi saudara. Nah berbeda dengan konteks tadi orang Israel, mereka roti. Jadi kalau kita mandang roti itu sama seperti kita mandang nasi. Jadi saya ajak pikiran saudara kita coba lompat sedikit menjadi orang Yahudi, menjadi orang Israel. Yang konteksnya roti. Jadi kalau mereka belum ketemu roti, itu artinya mereka belum makan saudara. Jadi betapa pentingnya roti itu bagi orang Israel. Ya, sama seperti pentingnya nasi itu buat perut kita ini orang Indonesia. Penting kan? Penting saudara, ketemu nasi. Ya, paling tidak saudara yang diet ya, digantilah nasi merah, masih nasi juga. Ya, nasi merah, ya, nasi juga sama. Atau ada nasi hitam sekarang. Nasi juga, saudara.
Nah, bicara mengenai makanan, Bapak Ibu Saudara, makanan ini adalah menjadi pusat yang sangat penting. Kalau seseorang tidak diisi perutnya, akan kacau pikirannya. Ya kacau kan, kalau belum makan, saudara nggak bisa konsentrasi. Kacau pikirannya kan. Gitu. Apalagi saya, apalagi bapak-bapak ya. Wah kalau belum makan siang, pasti mulutnya ngomel-ngomel kemana-mana. Istrinya yang pusing, ini kok di meja nggak ada makanan. Siapa yang begitu suaminya? Ya nggak ada yang ngaku, nggak ada. Semua baik-baik aja suaminya sih. Kalau nggak ada, belum diisi pikirannya kacau. Ya, jadi makanan ini adalah menjadi pokok utama, alasan utama kenapa orang bekerja. Manusia bekerja adalah untuk makanan, gitu ya. Nah, jadi kenapa Yesus hubungkan nanti saya akan hubungkan Yesus bicara roti, lalu dihubungkan dengan pekerjaan, dengan bekerja. Karena memang makanan itulah yang begitu penting hubungannya dengan perut ini, hubungannya dengan bekerja. Karena orang bekerja, saudara bekerja untuk apa sih? Bekerja adalah untuk apa? Pasti ujung-ujungnya untuk makanan. Tujuannya makanan apa? Untuk hidup, saudara mempertahankan hidup ya. Nah, berikutnya makanan juga di beberapa dan bisa dikatakan di semua suku ya di Indonesia ini, bahkan bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, makanan ini menjadi simbol mempersatukan, ya kan? Kalau acara kumpul-kumpul, coba saudara, apa yang di pikirannya kalau kita kumpul? Makanan pasti pikirannya, ya kan? Ada makanan Manado, ada makanan Bali, ada makanan nasi kuning kah, atau makanan yang orang Batak, makanan apa? Saksang kata Rere ya. Itulah makanan menjadi pokok utama. Coba kalau kumpul nggak pakai makan, ya bisa juga sih makan nggak makan, yang penting kumpul. Ya itu istilah orang Jawa kan. Tapi paling nggak harus ada lah makanannya. Apakah singkong goreng di situ? Jadi makanan ini menjadi sentral, menjadi sarana untuk persaudaraan, untuk kerukunan, mempersatukan di meja makan. Ya, kalau saudara mau cair suasananya, habis ribut suami istri, cair, bawa aja ke meja makan, ajak dia makan, ngobrol di meja makan. Jadi makanan ini mencairkan semuanya, ya, di meja makan. Makanan juga menjadi ikon atau ritual utama dalam setiap kebudayaan. Ya, seperti saya ingat waktu diundang ke acara 40 hari kedukaannya Bapak Jules, ya saya ingat. Ya, dalam ritual itu harus ikonnya adalah apa? Ikonnya adalah makanan. Istilahnya si pahit-pahit. Ya betul nggak nih ya? Yang dari Sumatera ada istilahnya si pahit-pahit. Jadi makanannya harus makanan yang pahit, gitu. Satu jenis aja makanan. Nah, itulah makanan menjadi simbol, menjadi utama, menjadi ikon, menjadi sarana utama, menjadi kebutuhan yang pokok untuk kita. Berarti saudara, ini kita mau pada kesimpulan sementara. Makanan menunjukkan, hal ini menunjukkan bahwa makanan adalah segala yang paling ultimate, kebutuhan kita segala-galanya, yang paling penting untuk kehidupan kita di bumi ini. Tertujunya kepada makanan. Nah, area inilah yang Tuhan Yesus sentuh dalam hidup manusia. Ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 bahkan sampai 20.000 orang ini. Yesus memberi makan mereka. Lalu murid-murid atau bukan dan mereka yang diberikan makanan itu, mereka mengira bahwa Yesus ini adalah nabi yang berikutnya setelah Musa. Ingat peristiwa Israel diberi makan juga oleh Nabi Musa? Setiap hari selama 40 tahun mereka makan gratis. Ya. Saudara pernah nonton film Cloudy Meatball? Ya, Cloudy Meatball, ada yang pernah nonton nggak? Cloudy Meatball ya. Setiap hari itu ada hujan burger dari langit. Ingat nggak film itu?
ada hujan burger. Mau nggak hidup begitu? Ya. Ada yang mau, ada yang nggak. Akhirnya saking rakusnya film itu, mesinnya diproduksi di langit sana, ada mesin mesin pemproduksi burger. Akhirnya kebanyakan akhirnya jadi bencana buat mereka karena kebanyakan burgernya. Nah, kira-kira bangsa Israel selama 40 tahun mereka tuh menikmati cloudy meat burger gitu dari langit turun gitu ya, roti mana, dan mereka nggak usah menanam, tapi mereka menerima mana itu yang mereka harus olah lagi ya, mereka harus panggang lagi jadi pizza ya, jadi roti. Orang Israel telah mendengar cerita ini bertahun-tahun, berabad-abad, dan dia berpikir ini akan terulang lagi nih. Ada nabi yang seperti Musa nih, namanya Yesus Kristus. Dia ini nabi yang bisa bikin kita enak kayak dulu lagi nih. Nah, maka datanglah dia kepada Yesus, mau menjadikan dia raja. Mereka hanya mau rotinya saja. Mereka hanya mau berkatnya saja dari Yesus. Mereka hanya mau makan kenyang saja dari Yesus. Ya, itu yang terjadi. Ya, sehingga di ayat berikutnya di sini ya. Ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Yesus mau mengklarifikasi kepada orang-orang ini, guys, dengar baik-baik. Ya, dulu itu bukan Musa yang kasih roti itu ke nenek moyang kamu. Kira-kira gitu Yesus ngomong ya. Bukan Musa yang kasih. Yang kasih itu adalah Bapakku yang di surga. Mendengar ini, tentunya orang Israel bingung. Wah, hebat banget Bapakmu. Begitu. Oh, jadi bukan Musa ya. Terus kamu siapa? Rupanya mereka belum kenal siapa Yesus. Ya. Nah, kita masuk kepada beberapa poin. Ya, saudara. Apa yang Yesus jawab kepada orang Israel ini. Ya. Kita lihat di ayat ke-27. Ya, tolong dipindahin slide-nya. Ayat 27. Ya. Mari kita baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Nah, sampai sini dulu. Sewaktu mereka bilang, Tuhan, aku mau makanan ini. Lalu Yesus menjawab, Tuhan, kenapa engkau ada di sini? Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan sampai kamu kenyang. Namun Yesus menjawab yang pertama, saudara. Jadi ini saya mau highlight. Yang pertama, apa yang Yesus perintahkan kepada orang Israel ini, yang pertama perintah Yesus dari ayat ini ya, yang pertama adalah bekerjalah. Ini saudara boleh catat. Jadi tadi apa hubungannya makanan tadi dengan bekerjalah? Jadi manusia mencari sesuatu, manusia mencari yang pokok itu dengan bekerja. Ya. Tapi Yesus mau arahkan pikiran manusia ini yang tadinya bekerja untuk sesuatu yang fana, yang mudah menguap atau sementara. Yesus mau memperkenalkan dirinya di dalam peristiwa ini melalui apa yang pikiran mereka mudah tangkap, yaitu makanan, saudara. Nah, untuk mendapat makanan itu kan manusia harus bekerja. Nah, Yesus mengatakan, bagus kamu bekerja untuk makanan, untuk roti. Tapi Tuhan katakan, karena kamu cari aku terus, Tuhan Yesus katakan, maka bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Sampai di poin ini mereka masih pikir, oh ada tuh ternyata roti yang bikin kita kenyang selama-lamanya. Nah, nanti kita mau lihat apa yang Yesus maksud dengan ini. Ya, apa yang Yesus maksud dengan bekerjalah untuk makanan yang bertahan. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya,
apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah itu? Lalu mereka balik bertanya, oke, kita bekerja. Jadi oke, sekarang apa yang kita kerjakan? Kata murid-murid, kata orang Israel ini ya. Lalu ayat 29, ya ayat 29, oke. Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Ayat 29, jawab Yesus, jadi bagaimana saya bekerjanya? Bekerjalah kepada mereka. Berkatalah Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi ini saudara highlight, bisa garis bawah di dalam Alkitab saudara ya. Pekerjaan yang dimaksud oleh Yesus, yang dikehendaki, yang berkenan kepada Bapa, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu saudara highlightnya. Siapakah Dia di sini yang diutus Allah? Dia di sini yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Jadi yang dimaksud bekerjalah, inilah pekerjaan yang berkenan kepada Allah, yaitu apa? Percaya kepada Yesus. Yang pertama, berita yang Yesus mau sampaikan melalui peristiwa roti tadi mengenai makanan. Yesus mau sampaikan ini. Percayalah kepada Yesus. Karena kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan bertahan hidup kekal selama-lamanya. Berita ini disampaikan, ingat, kepada siapa? Orang yang mencari makanan gratis. Orang tadi yang mencari hidup untuk kehidupan, untuk bisa bertahan hidup dalam kehidupannya. Oleh karena itu Yesus berikan kepada mereka jawabannya. Inilah supaya engkau bertahan hidup. Yaitu apa? Percayalah kepada Yesus. Bukan hanya hidup di bumi ini engkau bisa bertahan, tapi engkau akan bisa bertahan hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal. Jadi yang pertama saudara, message yang Tuhan sampaikan melalui roti hidup ini adalah apa? Bahwa akulah Tuhan, Yesuslah yang bisa memberikan hidup kepada engkau, kepada saudara. Dan hidup yang kau hidupi bukan hanya di bumi ini saja, tapi juga hidup kekal selama-lamanya. Amin saudara. Yang kedua, datanglah kepada roti hidup itu. Kita lihat ayatnya ya, di ayat 35. Loncat ke ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Datanglah kepada roti hidup itu. Saudara, sedikit saya singgung mengenai dalam bahasa Inggrisnya ini, I am the bread of life. Ya, I am the bread of life. Nah, kata-kata I am di sini, sorry saya nggak tampilkan di dalam slide. Kata-kata I am ini di dalam kitab Yohanes ya. Kata-kata I am ini dalam kitab Yohanes ini adalah pernyataan perkenalan diri Yesus kepada bangsa Israel dan kepada dunia. Nah, perkataan I am ini di dalam Injil Yohanes ini ada 7, saudara. Ada 7 perkenalan Yesus. Yang pertama, I am the bread of life. Yang kedua, I am the light of the world. Yang ketiga, I am the door of the sheep. Ya, saudara ingat perkataan itu di Yohanes 10 ya. Yang berikutnya, I am the good shepherd. Yang berikutnya, yang kelima, I am the resurrection
and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan berikutnya yang juga sangat terkenal perkataan Yesus. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang terakhir yang ketujuh. Di Yohanes 15. I am the true wine. Atau akulah pokok anggur. Kata-kata akulah ini adalah deklarasi Yesus yang menyatakan kepada umat manusia, siapa aku ini. Nah, by the way, kata-kata I am ini, hanya Yesus yang berani mengatakan ini, membuktikan bahwa benar dia adalah Allah, saudara. Karena perkataan I am ini adalah sama kata-katanya dengan yang Allah ucapkan ketika Allah datang ke bumi dalam penampakan di antara semak-semak dalam bentuk api yang menyala-nyala, tapi tidak membakar semak itu. Lalu dia panggillah seorang nabi hamba Tuhan. Nah, saudara tahu siapa dia? Musa. Karena Musa datanglah ke sini. Waktu Musa datang, tidak berani dia mendekat. Dia melepaskan kasutnya. Karena lepas kasutmu, karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Di situ menandakan kehadiran Allah yang maha kudus hadir di situ. Itulah yang disebut dalam bahasa teologinya teofani. Allah hadir menampakkan diri kepada manusia. Dan waktu Musa tanya, siapakah engkau ya Tuhan? Dan Allah menjawab, I am who I am. Atau dalam bahasa Indonesianya, akulah, aku adalah aku. Ini adalah kata yang sama dalam bahasa Ibraninya, ehye, aser, ehye. Ya, dalam bahasa Yunaninya ego emi. Dalam bahasa Indonesianya aku adalah. I am. Tidak ada yang berani mengatakan ini, hanya Yesus saja menunjukkan, membuktikan bahwa yang hadir waktu berjumpa dengan Musa itu adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Siapakah yang berjumpa dengan Musa pada waktu itu di Kejadian 3 ayat 14? Ternyata dia adalah Yesus yang memerintahkan kepada Musa, pergilah kepada Firaun, beritakanlah kelepasan itu, pembebasan itu. Dia adalah Yesus. Membuktikan dia adalah Allah. Dan dia mengatakan I am. Aku adalah. Itu artinya buat kita, Yesus adalah our bread of life. Buat kita, Yesus adalah terang dan semuanya 7 perkataan tadi dan segala-galanya. Berarti Yesus adalah segala-galanya. Kalau Yesus katakan aku adalah, itu artinya aku tersedia buat saudara. Yesus available, tersedia buat saudara dan saya. Yesus mau melakukannya apapun juga buat saudara. Karena Yesus katakan I am. Aku adalah buat saudara. Aku adalah segala-galanya buat saudara. Nanti kita akan bahas 3 minggu ke depan mengenai 7 perkataan berikutnya. Yang hari ini hanya yang pertama. I am the bread of life. Ya. Yang berikutnya saudara. Yang terakhir. Aku adalah roti kehidupan. Jadi, apa perintah Yesus? Makanlah. Makanlah. Tadi yang kedua, datanglah kepada dia. Jadi jangan datang kepada yang lain. Jangan sembah Allah yang lain. Datanglah kepada roti hidup itu untuk engkau mendapatkan hidup yang kekal. Lalu kemudian setelah engkau datang apa saudara? Makanlah. Yaitu ada di ayat 51. Akulah roti hidup. I am the bread of life. Dan dikatakan roti ini bukan roti yang dari dunia. Yaitu roti yang telah turun dari surga, yang datang dari surga. Karena dia adalah Allah sendiri. Dan dia sudah pernah datang berjumpa dengan Musa. Dan dia pernah beberapa kali datang menampakkan diri kepada Abraham. Kepada Gideon. Kepada Yakub.
Dan beberapa banyak lagi. Dan kali ini dia datang dalam wujud manusia, dalam rupa manusia, lahir dari anak darah Maria. Menjadi manusia dengan tujuan apa, saudara? Misinya datang itu. Misinya datang adalah untuk ke salib. Untuk mati di kayu salib. Kali ini misi kedatangannya untuk menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga semuanya selesai. Tetelestai. Paid off. Terbayar semua dosa umat manusia. Jadi, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Itu artinya, saudara, betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan kita. Yang menjadi tujuan utama kita. Yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang bisa mengenyangkan engkau seumur hidup sepanjang masa sampai kekal, sampai kekal, sampai kekal selama-lamanya. Hanya Yesus itu yang adalah roti hidup itu. Jadi jangan beli roti di toko lain. Karena roti hidup itu hanyalah Yesus Kristus, saudara. Jangan cari Allah lain, tidak ada yang lain. Hanya satu jalan. Hanya Yesus Kristus yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa saudara mau hidup selama-lamanya? Saya, kita semua mau hidup selama-lamanya. Jadi makanlah roti ini. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Tuhan Yesus katakan. Ini lebih spesifik lagi. Dagingku yang akan kuberikan kepada dunia, yaitu saudara dan saya. Amin, saudara. Yesus adalah roti hidup yang sesungguhnya. Yesus adalah mana yang sesungguhnya itu. Mana yang pertama itu hanya gambaran saja, simbol yang diberikan melalui Musa. Tapi Yesuslah jawaban yang sejati untuk kehidupan yang kekal. Maka roti hidup ini, yang adalah daging, yaitu tubuh Kristus, yang tercabik-cabik di kayu salib itu, telah diberikan kepada kita, supaya kita makan itu. Bukan kita jadi kanibal makanin daging gitu ya. Tapi artinya masuk ke dalam tubuh kita. Menjadi bagian dalam hidup kita. Izinkanlah Yesus masuk dalam hidup saudara. Menguasai, memerintah, menjadi raja dalam hidup saudara. Kalau saudara makan itu artinya masuk ke dalam tubuh saudara. Ke dalam kehidupan saudara. Izinkan Yesus memerintah dalam hidup kita. Menguasai kehidupan kita. Undang dia menjadi Tuhan. Penguasa dalam kehidupan kita. Dan lalu hiduplah bersama-sama dengan Kristus. Melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara. Dan yang paling utama, kebutuhan saudara adalah kebutuhan akan kehidupan kekal. Inilah the ultimate needs, saudara. The ultimate goal, saudara. Yang paling saudara butuhkan adalah jaminan kehidupan kekal. Dan itu hanya bisa saudara dapatkan dari roti hidup ini. Yang akan membuat saudara hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Pertanyaannya untuk saudara renungkan. Apa yang sedang saudara cari saat ini? Apa yang sedang saudara cari saat ini? Apa kebutuhan pokok, kebutuhan utama saudara saat ini? Apakah saudara seperti orang Israel tadi yang hanya mencari mujizat saja? Hanya mau cari roti supaya kenyang saja? Tapi Yesus bilang, bukan itu yang utama. Yang utama aku mau memberikan tubuhku, dagingku, hidupku untuk engkau supaya engkau bisa hidup selama-lamanya. Karena yang roti itu tadi yang diberikan mana tadi melalui Musa itu hanya sementara. Tapi Tuhan mau memberikan yang the best buat saudara dan saya. Yaitu yang membuat saudara bisa hidup kekal selama-lamanya. Apa yang saudara cari dalam hidup ini? Ini menjadi pertanyaan renungan buat kita dalam minggu ini. Apa your ultimate? Kebutuhan pokok utama saudara. Saudara, saya mengucap syukur
apa yang saya alami, ya. Bahkan saya lanjutkan kesaksian saya untuk kebutuhan, ya. Saya untuk kebutuhan membiayai operasi Andrew, itu uangnya nggak ada, saudara. Uangnya nggak ada. Tadinya kita mau pakai BPJS. Ya, kalau pakai BPJS itu bagus ya. Saya mengucap syukur dengan BPJS. Cuma ya antriannya dong panjang banget dong gitu kan. Bisa 4 bulan, 5 bulan. Terus bagaimana nasibnya dia? Jadi kami putuskan dengan iman. Kami akan pakai dengan jalur dana pribadi. Walaupun uangnya belum ada. Ya, itu bisa habis banyak, saudara, banyak sekali, ratusan juta lebih. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tanpa effort juga ya, kita juga nggak effort. Kita berdoa karena saya fokus kepada Andrew bolak-balik pemeriksaan dokter. Jadi kita hanya berdoa dan Tuhan melakukan dengan caranya Tuhan. Ya. Dan saya katakan ini sangat luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Ketika Andrew mau sudah appointment, ya saya sudah deal appointment dengan dokter. Oke, kita ambil keputusan, kita ambil tindakan ini di tanggal sekian, kalau nggak salah tanggal 24. Dan setelah kami mengambil keputusan itu, sore harinya banyak sekali, ya baik itu jemaat, teman, ya keluarga dan semuanya. Ada puluhan orang yang menghubungi saya dan menyatakan saya siap support. Wow, saya kaget sekali. Banyak sekali. Saya juga nggak nyangka, saudara. Banyak sekali orang yang mendukung untuk membiayai semua pembiayaan biaya operasi ini yang di luar dugaan saya. Pikiran saya tadinya mentok-mentok nih. Saya jual mobil nih, gitu kan. Saya jual mobil. Ternyata Tuhan pakai dengan cara yang berbeda. Dan hampir setiap hari sampai menjelang operasi itu, banyak orang yang terus menghubungi kami. Teman-teman Andrew, sekolah, semua menghubungi. Wow, saya sangat amazing dengan pekerjaan Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada semua orang yang mensupport kami. Dan ini membuktikan bahwa yes, you are Lord. Jesus is the bread of life. Dia yang menyediakan mana itu. Bukan dengan kemampuan kita. Bukan dengan kuat gagah kita. Tapi sungguh-sungguh sewaktu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan. Amin, saudara. Mari kita pejamkan mata. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum yang di rumah juga mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Biarlah momen ini, sewaktu kita mengingat the bread of life, roti hidup. Mungkin dalam konteks kita, ya, untuk lebih mudah kita mencernanya, bolehlah kita katakan nasi, ya, nasi hidup gitu ya. Jadi waktu kita ingat nasi itu, kita ingat Yesuslah yang terutama, bukan nasinya, saudara. Yesuslah yang terutama. Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena dialah makanan utama kita. Sewaktu kita melakukan perjamuan kudus ini, kita ingat mengambil roti ini dan memakan roti ini. Seperti kita ingat kita memakan roti hidup itu. Dan kita menerima Yesus masuk dalam hidup kita. Menjadi Tuhan dan segala-galanya dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan perjamuan, mari kita menyanyikan. Sambil saudara yang di rumah juga boleh mempersiapkan anggur dan roti saudara yang di ruangan juga. Kita nyanyikan I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me all my days.
I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, Darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. Love and faith in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita siapkan roti perjamuan kita. Sebagaimana Yesus katakan, I am the bread of life. Akulah roti hidup. Mari saudara arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sewaktu kita makan roti ini, kita mengingat perkataan Yesus. Makanlah roti ini, akulah daging dan tubuhku itu, makanlah. Ini menjadi tanda covenant kita, tanda perjanjian kita, bahwa Yesus telah menyediakan dirinya bagi saudara dan saya, tersedia bagi saudara dan saya. Maka saudara, segala kebutuhan kita, segala problema dalam hidup kita, segala hal dalam hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkan Dia masuk dalam hidup kita, menguasai dan memerintah hidup kita. Bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Ini bicara saudara mengenai roti, bicara mengenai kehidupan. Yesus sedang bicara mengenai kehidupan. Yesuslah yang bisa memberikan kehidupan kepada kita semua. Lalu Yesus mengatakan, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Sewaktu Yesus mengatakan, inilah tubuhku, artinya saudara, tubuh Kristus. Penebusan itu, kematian Yesus itu tersedia buat saudara dan saya. Tersedia buat kita. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, sewaktu kita makan ini, biarlah ini menjadi tanda yang suci, tanda yang kudus,
tanda deklarasi kita bahwa kita mengingat karya Kristus di kayu salib dan menjadi lambang simbol covenant kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Anggur ini melambangkan sebagai tanda covenant, sebagai tanda perjanjian. Dan apa yang Tuhan telah buat perjanjian ini, Tuhan tidak akan pernah batalkan. Biarlah ini menjadi tanda covenant kita dengan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Makasih, Chris. Mari saudara kita menyembah Tuhan sambil kita berdoa. Katakan, all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing Of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau mendeklarasikan dirimu sebagai roti hidup, sebagai makanan pokok kami. Dan menjamin kebutuhan makanan pokok itu tersedia buat kami. Untuk itu setelah kami melakukan perjamuan kudus ini, kami akan mengingat terus akan perjanjian yang kekal ini. Bahwa Engkau adalah roti hidup buat kami. Engkau adalah Allah buat kami, Tuhan buat kami, Raja atas hidup kami. Kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan dalam hidup kami, apapun kebutuhan kami jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergumul atas setiap permasalahan rumah tangga, mereka yang sedang bergumul mencari tempat studi kuliah, mereka yang sedang berdoa untuk transaksi bisnis, mereka yang sedang berduka, yang berdoa untuk penghiburan, dan mereka yang sakit. Aku berdoa Tuhan ada kuasa kesembuhan. Berdoa semua problema dalam kehidupan kami letakkan di bawah kaki-Mu pada saat ini. Dan kami datang kepada Engkau. Biarlah Engkau menjadi I am, the great I am buat kami. Segala yang mustahil Engkau katakan I am possible, menjadi mungkin bagi kami semua. Karena Yesuslah sumber jawaban segala-galanya. Yesuslah jawaban atas setiap permasalahan kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari jemaat kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera Allah kita, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau jemaat yang dikasihi Tuhan.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau jemaat yang dikasihi Tuhan selama-lamanya dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat yang percaya dan menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, 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 amin.